Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di program spesial Idul Fitri yakni Jejak Rohani. Yang mana pada program kali ini kita akan membahas atau menelusuri sosok dari guru-guru dan juga zuriyah dari Romo Kiai. Pada kesempatan kali ini kita akan berziarah dan juga menggali informasi sejarah tentang beliau, sosok dari Mbah Bahri, yang mana beliau adalah salah satu guru dari Romo Kiai yang makamnya berada di daerah Mojosari. Yang mana narasumber kita pada hari ini adalah Ning Hafidzatul Ilmi. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Masito Ngoro Mojokerto. Narasumber kita hari ini adalah beliau Bunyai Hafidzatul Ilmi, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Masito dan juga putri dari beliau Mbah Bahri. Akan banyak pelajaran-pelajaran yang nantinya akan kita ambil dan juga bisa kita pelajari dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari, dan juga kemanfaatan-kemanfaatan yang bisa kita ambil dari sosok Mbah Bahri ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di channel YouTube Ngalah TV. Pada kesempatan kali ini kami dari tim Ngalah TV berkenan untuk sowan di dalam dari Bunyai Hafidzatul Ilmi, yang mana nanti beliau akan menceritakan sejarah kehidupan dan juga ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Mbah Bahri kepada santri-santrinya, dan juga manfaat-manfaat yang nantinya akan kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Seket langsung dimulai. Insyaallah. Niki sebagai pembuka dari obrolan Jejak Rohani kali ini, mungkin jenengan saged nyriyosaken sosok Mbah Bahri niku dos pundi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sebagai putri dari Kiai Bahri Masyhud yang kelima, kami mencoba untuk menceritakan yang selama ini saya ketahui, apakah itu ketika masa kecil saya atau dari cita-cita para alumni-alumni, karena kami pada saat ditinggal oleh Abah Bahri itu masih usia 8 tahun, 9 tahun, masih kelas 2. Jadi mungkin kalau mengingat itu mungkin tidak seberapa banyak, tapi yang banyak adalah dari cita-cita pada dengan dari alumni. Pada saat kecil saya, yang saya ketahui Kiai Bahri itu menurut cita dan dari yang saya ketahui, Kiai Bahri itu adalah sosok yang sangat adil dalam hal segalanya. Adil, Bu. Adil dan bijaksana dan disiplin.
adilnya di dalam hal segi tentang rezeki yang diperoleh. Adilnya di dalam hal muasyarah, di dalam hal bertetangga. Adilnya di dalam hal mendidik kepada santri, utamanya kepada putri-putrinya. Itu sangat-sangat adil. Pertama yang saya ingat itu dari pengalaman saya sendiri, ketika waktu itu masih ada abah, mungkin saya belum sekolah itu, di pinggir jalan itu kan banyak pohon-pohon asem, pohon asem yang berjajaran yang itu kan banyak yang jatuh ke bawah. Anak kecil semasa saya dulu itu ya seneng luru, istilahnya luru sesuatu yang asem. Dengan sukaria, dengan teman-teman sesama kecilnya, saya cari asam dengan pulang membawa sekeranjang asam dengan sukaria saya. Begitu besok sama abah ditanya, Hafidah apa itu Hafidah? Asam bah. Walendi kumang dok kene tunggu dok. Anu bah, luru tanggane embong dikasih luru. Asem iki sing duwe wite asem iku sing asem iki mancep nanggone tanah negara. Tanah negara iki nak sing duwe negara ya Jakarta kono, pemerintah Jakarta kono. Nek awakmu nggawa asem mule kudu izin nanggone sing duwe asem. Ngondi ya Jakarta kono. Mergo Jakarta ku ado gak mungkin kon iso iso pamit merono iso jauh merono. Iki barang haram nak iki. Balikno. Dengan sangat kecewa, namanya anak kecil, karo nangis, karo nggowo yo isin, yo kecewa, yo mangkel. Akhirnya terpaksa saya buang ada di situ. Semua tetangga itu tanya, "Ning kok sampean buak mana ning?" Ngapunten. Terus apa lah yo coba rimo kadar asem ae kok dikongkon balikno. Itu cerita saya. Ning Khorida itu ning yang di atas saya nomor 6. Nomor 4. Juga sama dengan sama serupa tapi tidak sama. Dulu itu tebu. Ya, tebu yang untuk gula. Itu bukan milik rakyat. Nah, dulu milik pemerintah. Sehingga tanaman tebu itu semuanya milik pemerintah, hanya pemerintah istilahnya sewa tanah ke masyarakat. Nah, waktu itu pohon tebu yang ditebangi itu kan masih ada sisa kecil-kecil. Itu anak kecil-kecil ya, jauh jaraknya dari pondok itu, Tegalnya itu kira-kira 1 kilo mungkin ya. Ke sana berbondong-bondong sama teman-temannya. Begitu datang, Khorida ini membawa tebu yang dihasilkan oleh nebang istilahnya. Sama ditanya dengan apa itu Khorida? Tebu bah. Tanpa basa-basi itu mengambil satu batang tebu dipukulkan kepada Neng Khorida. Sekarang kamu harus mengembalikan ini. Mungkin Neng Khorida sudah pernah diingatkan mungkin, tapi kok masih tetap mengambil gitu. Ini yang saya alami seperti itu dengan yang saya alami sendiri, bukan katanya serius. Terus sih untuk hal sekecil niku ini diperhatikan sangat, dan itu menjadi pendidikan kami sampai hari ini. Jadi kami juga kepada anak, kepada santri, sikap saya seperti itu. Yang selanjutnya tentang muasyarah kepada tetangga. Dulu di semua kota itu kan belum sebanyak ini manusia. Sehingga di pinggir jalan itu yang banyak ya Cina-Cina yang menguasai rumah-rumah di pinggir jalan. Mungkin sampai sekarang Mojosari kan umumnya kota kan seperti itu. Walaupun dia Cina, masyarakat itu sampai hari ini kalau saya mendapat cerita dari masyarakat, apakah itu toko, apakah itu Cina, apakah orang siapapun,
saya belum mendengar ceritanya Kiai Bahri negatifnya Kiai Bahri. Meskipun dari non muslim. Dari non muslim. Nggih. Kalau ada non muslim tanya, kamu anak ini kawan anak Kiai Bahri ya? Sudah, apa saja diberikan kepada saya. Dan saya juga berkesempatan untuk disekolahkan di SRI. Dulu belum SD ya, SRI. Jadi mulai kakak yang pertama, yang keempat dan kelima itu disekolahkan apa ke SRI. Istilah Ngaro dengan MI. Saya tidak tahu motivasinya apa ya. SRI niku sekolah SD tapi Islam ngoten. Mboten. SD umum ya. Sekolah rakyat. Saya Ngaro ada di MI-nya pondok sendiri. Nggih. Jadi mungkin apa ini motivasinya supaya dengan masyarakat luar kita tidak tertutup, tapi agamanya tetap mendapatkan dari sekolah lembaganya sendiri. Sehingga teman saya juga banyak yang Cina-Cina. Dari Cina-Cina itulah cita dengan saya dulu ketika abahku masih ada. Setiap kali saya ada acara Rioyo Cino istilahnya, semua Cina-Cina itu weh memberikan apa ya itu makanannya bermacam-macam dan tidak pernah dimakan oleh Kiai Bahri. Napa punya? Tidak tahu ya, ya mungkin kesuciannya atau yang lain saya tidak tahu. Jangankan dimakan, disentuh saja tidak boleh sama Kiai Bahri. Tapi Kiai Bahri selalu mengucapkan terima kasih. Dan mereka tidak tahu kalau tidak didahar oleh apa. Di belakang itu ada tanah yang luas sekarang untuk MI, untuk SMP di belakang itu ada pohon sangat besar di situ. Pohon randu itu ada hewan, segala hewan yang buas-buas itu dibuang di situ. Jadi habis diberi weweh dari Cina itu dibuang di sana. Sehingga ketika saya sudah usia kira-kira kelas 4, kelas 6 mungkin, itu ada tetangga yang punya, dia maishanya hanya tombokan, dempet masjid. Yang sekarang rumahnya Gus Akban itu. Itu usahanya hanya itu. Kalau masak enak dia itu. Kalau bulan suro, bulan maulud kan pasti atar-atar ke Bunyai ya, ke ibu. Karena dulu abang mendidiknya seperti itu dan dia itu sudah jelas bahwa maishanya hanya itu, sama sikapnya ibu dengan sikapnya abah sama, diterima dengan baik tapi tidak dimakan. Tapi tetap menghormati tetap. Ya, jadi tetangga tidak tahu kalau tidak didahar keluarga. Buktinya dia masih terus memberi terus sampai seperti itu untuk muasyarah ke tetangga. Dalam hal mendidik putra-putrinya. Jadi meskipun terus ceriasin jenengan meskipun dari hal kecil itu sangat diperhatikan, sangat dihati-hati. Jadi dari makanan itu seperti itu sampai begini, ada bahasa begini. Ini mohon maaf, satu wasiat, jangan sampai anak cucu saya menjadi pegawai negeri. Nopo sebabnya kok mboten asal di pegawai negeri. Pegawai negeri ku untuk melakukan korupsi ku gak angel. Jadi itu satu. Yang kedua, itu rezeki dari mana? Kita kan tidak tahu sumbernya, semua dari pemerintah. Sehingga sampai hari ini alhamdulillah cucu-cucu yang akan ke pegawai negeri alhamdulillah diberi gagal oleh Allah Ta'ala. Salipun angsal nas niku wae. Gus Inam yang putranya Ning Alia yang nomor 3 itu 4
4 kali apa 3 kali berusaha gagal, termasuk ibunya Salwa 2 kali apa 3 kali juga gagal daftar PNS juga. iya. Ada mungkin salah satu yang sudah PNS tapi sekarang tidak panjang umur. Oh. Iya, hanya menantu itu, padahal menantu Oh, bukan, menantu. padahal bukan cucu sendiri. Cucu menantu. Cucu menantu ya. Sampai hari ini anak saya walaupun di KBRI Belanda Den Haag dijadikan guru PNS tidak mau. Anak saya juga mengajar ada di sekolah Indonesia Belanda. Itu kalau mau PNS tanpa ada syarat apa-apa langsung dia tidak mau. Padahal saya tidak mencegah, tapi mereka sendiri tidak mau, tidak tahu dari siapa. Boten nanti diceriasin apa? Belum. Oh, belum nanti. Padahal saya sudah berusaha, ya apa sudah di PNS. Ternyata apa anak saya diambil, buatan Bu. Baru saya cerita. Oh, mungkin angsal firasat mungkin atau cerita dari orang lain atau tidak tahu dan sebegitu telitinya Abah itu dalam hal rezeki yang diperoleh ini. Itu yang menjadi inspirasi kami, sehingga ketika kami saudara-saudara kami untuk mencari jodohnya anaknya takoni diisi. Kepin dadi pegawai negeri apa enggak? Kalau ada asumsi ke sana diberi motivasi kalau mau, kalau enggak mau ndalek sing gak kepingin ke sana. Boten mengarah ke pegawai negeri. Itu di dalam hal kepada anak-anaknya. Kepada anaknya juga itu antara kakak sama adik. Apa itu kalau mendidik jangan sampai kakak itu nang adik itu ojo nang D itu apa maksudnya? Sakarepe dhewe. Nggih. Iki wekmu ya wekku ya wekmu, ndak begitu. Jadi bagaimana kakak ini selalu melindungi adik, selalu membimbing adik, selalu mengalah sama adik, ngalah itu yang diutamakan. Kamu kan sudah pernah saya itu dengan adik namanya podo cilie, ada sesuatu barang saya dibawa adik, Masya Allah apa itu marah-marah. Kamu kan sudah besar, mestinya kamu sebagai kakak harus ngalah sama adik. Jadi seperti itu Abah kalau kepada anak-anaknya di dalam hal ngaji seperti itu. Ngaji itu bagaimana anak-anak itu disiplin segalanya, disiplin waktu, disiplin ya seperti tadi mencari rezeki. Saya ini ya menyebar ke sana lagi. Dalam hal mencari rezeki juga seperti itu. Kalau Abah menghentikan itu ojo sampai dadi pengulu nak ya. Napa apa pengulu iku 1001 sing mlebu swarga. Kok ngoten, Pak? Iya, biasanya kan nek durung munggah, durung wayahe oleh nikah, umure durung cukup kok diunggahno. Itu dulu mungkin belum ada peraturan tentang usia. Sudah ada peraturan, belum ada sing istilahnya sekarang kan kontrak dulu ya. Artinya hamalah dulu. Kalau sekarang kan banyak yang begitu. Nah, mungkin itu juga termasuk. Jadi bagaimana sikap sebagai KUA sekarang untuk menyikapi itu? Mungkin di situ mungkin rahasianya, poinnya mungkin. Sehingga kan sulit sekali dengan adanya orang yang sudah hamalah dulu gak nikahno piye, dinikahno juga tanggung jawabnya sih nikah. Jadi ojo dadi pengulu nak yang satu. Yang kedua nek dadi kerja sembako itu sembako peracangan yang sing hati-hati nduk. Sebab wong peracangan ya ngono, wong mlebu swarga iku angel apa. Nek nimbang dulu kan bukan timbangan. Kan ditakar dengan takaran itu 1 kilo itu
satu mo peres. Nah peresnya itu kan diperes dengan tangan. Lurus ngoten. Nah mesti ini kan karo kayu. Nek karo tangan kurang gini. Wonten jeglonge mriki. Jeglonge. Sampai segitu apa itu? Kepada santri-santri yang merancang. Nek naker ojo karo tangan. Nek tangan niku kurang. Lah kudu karo kayu supaya ojo ana kekurangane. Siji ping tanggung jawabmu nduk akhirat. itu kan jarang dibahas oleh kita ya, kan gak sampai totok kono gitu. Termasuk dulu ndak ada timbangan, jadi cintungan kalau beli gas, beli minyak keltik itu centongan, sak centong juga begitu, nutusno kudu sing ngatus. Iki ngantos telas tus nek gak entek titik setitik wis pira iku man. Tanggung jawabmu nduk. Berarti sedetail niku nggih, sedetail niku. Jadi saya sebagai anak nek nerangno santri ya ngono. Mbok manfaat mbok digawe muga, saya berharap supaya santri-santri juga mengikuti jejaknya beliau ini sebagai menjadi orang yang amanah. Mungkin niku wau sedikit kisah beliau dan juga kados beliau terhadap anak-anaknya, terhadap keluarga. Menawi kados teng santri-santrinipun terus pundi? Santri itu Abah itu punya moto, punya pendirian begini. Aku seneng santri didik sing manut. Akeh gak manut. Tuas didik, sehingga ketika ada santri, kalau dulu itu kan sirsiran nih pacaran, sirsiran, saroya siru, sirsiran, karena ya kuno konangan, iya, itu pujiannya bersorak ini. Ya, jadi neonar sirsiran satu, kamu harus keluar dari sini. Nek gelem tak rabekno rabia boyong. Tapi gak tak rabekno keluar dari sini. Tidak peduli itu anaknya orang berpengaruh atau tidak, dan sering itu diceritakan oleh alumni. Ada alumni satu wis padha pintere, wis padha tegese pacaran. Kon rabi tanya kita kok gini. Akhirnya dia memilih dinikahkan. Karena dinikahkan mungkin cara manae Kiai Bahri mungkin ridho mau dinikahno. Alhamdulillah dia punya pesantren sampai sekarang masih ada. Busani namanya yang Pak Hadurnya sudah, yang kakunya sudah setu. Jadi itu yang cerita ke saya. Dan saya masih saya dimong oleh Busani itu. Jadi masih bayi saya yang cerita itu Busani. Kiai Bahri biyen niku nih termasuk ini yang tidak mendapatkan ridho, naudzubillah, tidak manfaat hidupnya. Jadi dia termasuk istilahnya kalau dulu kan diusir gitu. Jadi apa itu tidak segan-segan mengeluarkan santri yang tidak manut peraturan. Sudah kamu keluar daripada hanya aduk didik sing manut oleh ilmu sing manfaat daripada santri akeh. Mungkin dari itu ya, sehingga sawahan di sini ya sejak dulu anaknya 100. Tapi kata sih lek teng daerah Ngoro Mas itu kata sih favorit ngoten ki. Napa sing favorit? Ki kan kedhi tapi ngei ngoten lah. Ya muga-muga manfaat. Amin. Nah, niku les misal kados niki, kados misal secara paham terus sing diajaraken Mbak Bahri niku kados teng santri-santri niki terus pun dikinten. Kiai Bahri itu yang disampaikan kepada santri itu wiridan Kiai Bahri itu Safina Sulam Bidayah, itu kepada masyarakat kecil, kepada senior-seniornya tidak pernah tidak mengaji tafsir Jalalain. Jadi Safina Sulam Bidayah itu termasuk ibu itu sampai tidak ada Kiai Bahri wiritani ya itu.
Sampai di sini pun juga seperti pernah khatam Safina yos balik maneh. Salam Safina balik maneh. Saya ngaji di kampung-kampung. Wis tau beku-beku kuwi memang iku amaliyah yaumi ya ngoten yang ditekankan Kiai Bahari di situ. Oh, niku damel masyarakat. Masyarakat dan kalau pondok otomatis di dalam hal tafsirnya, Fathul Qorib dan alatnya nanti bisa dilihat di buku biografinya Abah, saya bawain nanti. Oh, Kiai Bahari ini tuh tidak pernah ada waktu, setahu saya sampai saya kelas 2 itu saya belum pernah menemui Kiai Bahari itu jagongan. Apakah dengan ibu, apakah dengan anaknya, apakah dengan masyarakat, tamu ya wis ditemoni sak cukupi. Tidak pernah saya tahu Kiai Bahari itu omong-omongan, tidak pernah. Yang saya ketahui itu Kiai Bahari selalu membawa tasbih dan selalu lesannya itu nyumik-nyumik, saya tidak tahu yang dibaca. Kecap-kecap ngoten. Kecap-kecap. Biasanya Kiai Bahari itu kaos oblong, pakai sarung, kopiahan, tasbih tidak pernah bisa. Ya. Jadi katanya alumni Bidani Kiai Bahari ini ku selawat, istighfar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya waktu itu belum bisa tanya sama apa. Mau enggak pernah lepas tasbih. Jadi tasbihnya itu kalau membaca itu seperti orang kecapan. Ini ya, apa yang dibaca saya enggak tahu. Dan ketika mengajar atau menemui tamu, kalau ngaji dengan ibu-ibu itu selalu ada tabirnya. Walaupun ada di musola gitu, ada satir itu pasti ada, termasuk menemui tamu perempuan. Jadi tidak pernah face to face dengan balik kula niki. Kula dereng saged nglampahi kata sahabat. Mungkin nero apa di prihatin pengen. Masya Allah. Jadi tidak pernah ada tamu, ada satirnya. Di rumah itu ada khusus tamu perempuan dan di sini dalam, jadi pasti ada satirnya. Tidak pernah itu. Ini setahu saya dan cerita dari para alumni juga begitu. Termasuk itu ketika masa hidupnya, setahu saya para tokoh-tokoh yang di Mojosari tidak hanya tokoh yang non muslim, utamanya yang dulu itu kan wong haji itu langkah neka wong suki, neka wong sing paham ilmu kan ngeten nggih. Ada beberapa haji yang saya tahu itu tidak ada yang tidak merapat ke sawahan. Mulai Haji Hindun, Haji Aisyah, Haji Jamal, ada Haji Hasan itu dari Madura, Haji Aisyah dari Madura, dari Haji Tohir dari Madura, Haji Tawali, Haji siapa lagi lupa saya namanya. Itu semuanya mendukung programnya, mendukung sawahan semuanya. Sehingga kalau Jumatan, kalau tarawih walaupun jauh 1 kilo, itu tarawihnya ada di sawahan. Wakilah saya kurang paham ini, ada namanya Haji Khotib. Haji Khotib itu cucunya ada di sini, cucunya buyut di sini. Itu katanya yang memberangkatkan haji Abah tahun 57 pada saat saya di kandungan. Jadi saya ditinggal Abah ketika ibu hamil saya. Suatu ketika Haji Khotib ini mendatangkan Siti Asia. Pernah tahu? Pernah mendengar Siti Asia Kerbo Mubaligho? Siti Asia itu Mubaligho mulai kecil. Mulai usia SD sudah bisa tabligh, bisa pidato. Itu menjadi favoritnya orang se-Jawa Timur. Padahal Siti Asia pada saat itu belum nikah, masih kanak-kanak. Itu diundang oleh Haji Khotib. Ini yang cerita Kiai Hamdani, santrinya apa? Dari gang sawahan itu keluar ke jalan besar, agak ke utara 3 gang lagi mungkin.
Begitu keluar mendengar suaranya Siti Asiyah tadi. Tanya sama Hamdani, Haji Khotib ngundang sopo bani. Siti Asiyah Nyai, balik. Aku balik nomole, nek gak kon balik nomole, aku lho nggo kono dadi saksi nang nggone akhirat Kanjeng. Mergo aku ngrungokno ero ana wedok pidato. Aku tanggung jawab itu Hamdani. Sehingga itu menjadi pegangan semua anak-anaknya. Saya pernah ketika masih kelas 3 disuruh qiraah ya. Karena putranya apa itu suaranya enak-enak. Masih kelas 3 pada saat itu acara unggah-unggahan mungkin itu wisuda perpisahan. Saya disuruh untuk qiraah. Ya seneng dengan maca Quran di depan orang banyak jika samono. Begitu turun Kiai Kusyairi ini langsung di rumah saya didudukkan. Hafidho, awak menyedorong untuk ditani Abah Bahri. Abah Bahri itu sangat tidak suka, sangat melarang anak-anaknya tampil di depan umum walaupun sekedar baca Quran. Ojo dibaleni maneh Dik yo. Itu Kiai Kusyairi sebagai menantu jadi tahu Kiai Bahri seperti itu. Dulu memang suaranya wanita kan aurat nih. Maksudnya aurat itu ketika wong wedok qiraah, wong wedok tabligh itu kan walanang masih gak punya syahwat. Sopo apa nih? Kalau sekarang kan tidak sudah. Itu mungkin perubahan fikih. Jadi mungkin sekarang zaman sudah. Sekarang kan dibutuhkan untuk dakwah. Pertanyaannya ponak-ponakan iki yo nopo nek ngaji di speaker ngene muslimat lak dirungono wong akeh. Jadi mungkin ini dari fikihnya mungkin diperbolehkan karena sudah masanya sudah beda dengan dulu. Ini dalam hal abah kepada santri seperti itu. Dan abah dulu ini yang kita dia khazin masih hidup. Satu mungkin masih atasnya ya Soleh, di atasnya Soleh masih hidup. Itu Kiai Bahri itu kalau ngaji sampai ke Sentul Malang, tahu ada yang Sentul Malang? Sentul Malang. Iya, naik sepeda ontel. Di Ngala itu kan ada agak ya naik nanjak ya. Itu Kiai Bahri yang ngendikan. Kene jange khazin ono pondok gede. Padahal belum ada apa-apa. Tahun berapa itu? Yang kita ya Haji Khazin Sirno sini. Oh, Sirno begini. Mungkin sekali waktu bisa disowani ke sana untuk mendapatkan atau nanti dari biografinya Kiai Bahri ada masukan dari Kiai Khazin. 2 tahu kampus Uluwiyah. Tahu ya Uluwiyah? Itu juga yang punya Uluwiyah itu cerita ke saya. Itu masih family dengan saya. Kiai Bahri sering ke sana. Itu orang biasa. Artinya bukan nasabnya orang punya pondok. Ibunya yang memegang Uluwiyah sekarang itu kerjanya rias manten. Ya biasa, orang biasa. Tapi Kiai Bahri sempat ngendikan kini meni-meni ono pondok gede. Alhamdulillah sekarang juga menjadi seperti itu umumnya. Ini salah satu dawuh-dawuhnya yang sekarang terbukti seperti itu. Apalagi pertanyaan barangkali saya bertanya. Menawi kados wau kan teng napa? Santri sampun, keluarga sampun, masyarakat nggih sampun. Nah, menawi jenengan semerap kados singin semasa belajar yang Bapak ini menawi mungkin enggak belajarnya nggih hubungannya suami istri dulu. Oh nggih. Abah sama ibu itu setahu saya dalam hidup saya enggak pernah tidur bareng satu ranjang.
Jadi di kamarnya itu ada 2 ranjang. Yang satu ini ranjang besar untuk ibu dengan anak-anaknya semuanya. Yang satu sini ranjang secukup untuk tidur orang satu. Ini tidak boleh dipegang oleh anaknya sama sekali, karena ini untuk tidur dan untuk ibadahnya apa di situ. Dalam duhanya, dalam hal tahajudnya. Jadi ketika dia tahajud melihat anak istrinya tidur, tidak jauh di situ. Jadi tidak pernah jadi satu, tidak merasakan saya satu ranjang dengan abah, tidak pernah. Itu dalam Hal nggih. dalam ibadah yang lain, Kiai Bahri itu kalau sholat duha tidak pernah kurang dari 12 rakaat, dan selalu dilakukan ada di masjid. Jadi masjid itu satu salaman pindah digeser sampai ke utara. Di masjid itu bagaimana iki menawa cek dadi saksiku nek aku sembahyang duha ono kini, cek menyaksikan aku sembahyang duha ono kini. Itu pedomannya Kiai Bahri seperti itu. Jadi matur salam geser Ya, ngoten jangan nggih. bisa sampai sehingga Kiai Bahri itu menurut para santri-santrinya tidak pernah ada luang waktu yang kosong. Mulai pagi bagaimana dia memperhatikan santri, memperhatikan anak, memperhatikan santri lagi. Kalau waktu luangnya untuk menulis di ruang tamu itu ada amben, nanti amben besar itu yang untuk menulis kitab-kitab yang ditulis oleh Kiai Bahri, termasuk kitab-kitab alat itu tulisannya sendiri Kiai Bahri, sehingga begitu seto banyak tulisan-tulisan yang karyanya beliau sendiri. Menawi kados tulisan sing tasik otentik ngoten tasik wonten nggih. Insya Allah, tapi sudah diwaris. Jadi Aba itu begini, Aba itu sejarahnya, ini sejarah hidupnya. Awal itu nikah dengan sepupunya, punya bule yang agak kaya, kepingin Bahri itu mendirikan pondok ada di tempatnya itu, Karangsari, Jombang ya aslinya, sepupunya sendiri. Tapi Kiai Bahri tidak berkenan, akhirnya putus di tengah-tengah, belum istilahnya qabla dukhul, jadi firaq. Setelah firaq itu melanjutkan mondok ada di Rejoso, Peterongan. Waktu itu Kiai Khalil yang saudaranya Kiai Romli, dia mondok di sana. Singkat ceritanya, Kiai Bahri diambil menantu karena Kiai Bahri sudah mampu untuk membadali para kiai di situ, diambil mantu. Singkat cerita, ya Allah Ta'ala menjadikan takdir yang seperti itu. Punya anak satu, anaknya meninggal, ibunya meninggal juga. Jadi waktu itu Abah sudah tidak punya ibu, sudah tidak punya abah, tidak punya orang tua. Sehingga ketika dudanya Abah itu di situ, tidak boleh pulang. Teng Jombang di Rejoso itu. Sehingga yang mantu mendapatkan ibu saya itu morotuane Abah Kiai Khalil itu. Sing mantu Abah untuk mendapatkan ibu saya. Abah sudah usia 40 tahun, ibu masih usia 15 tahun. Itu sebelumnya dari Rejoso ada tugas ke dekatnya Pondok Mojogeneng, ada namanya Kampung Padang Asri. Jadi Abah sempat dakwah di sana, sehingga santri yang di sana banyak di Padang Asri itu. Begitu ada di Sawahan nikah dengan ibu, banyak santri yang ikut ke Mojosari Sawahan. Tapi Allah Ta'ala memberikan ujian waktu itu.
Abah itu merasa tidak kerasan di Mojosari, tidak tahu apa, mau keluar dari Mojosari, pernah mau keluar, sudah bangun rumah, tapi di Mojosari Songoyudan, jadi satu kelurahan tapi beda kampung. Nah, di situ pada sudah ada santri yang ikut dari Padang Ngasih tadi sudah banyak, tapi tidak kerasan apa itu. Dengan ketidakkerasanannya Kiai Bahari ini didengarkan oleh lurah Sawahan, namanya Lurah Jamhari. Lurah Jamhari itu orangnya melakukan molimo, ngerti molimo ya? Semua itu hanya membunuh yang tidak, semua itu dilakukan. Akhirnya Kiai Bahari diberi sebidang tanah dengan masjidnya yang ada di Sawahan itu. Singkat cerita begitu. Terus awal niku nggih mboten kerawas teng mriku nggih. Pernah malah mengalami tidak kerasan. Baik wis ya, sudah menjadi sejarahnya Rasul juga seperti itu ya. Saya juga begitu, juga dulu di Itihad itu. Itihad itu adanya Itihad Masjid Itihad yang ada MBC-nya itu perjuangannya Gus Wahid sini. Tapi Allah Ta'ala menjadikan ada di sini. Termasuk Gus Soleh mungkin di situ ya. Jadi alhamdulillah ini cerita juga dari keluarganya Pak Lurah Jamhari ini. Ini ketika Pak Lurah Jamhari sudah meninggal dunia, ada namanya Haji Idris dari Jombang. Itu orangnya bisa ngomong dengan orang yang sudah meninggal dunia. Ketika Haji Lurah Jamhari tadi sudah meninggal dunia, tapi apa masih ada tanah yang diberikan, jadi itu tanahnya Pak Lurah Jamhari yang masjid itu, kalian masjid ini masjidnya itu, tapi rumah diberikan hak, bukan membeli tapi diwadai oleh Pak Lurah Jamhari, jadi hak miliknya Kiai Bahari. Tapi kalau masjid itu wakafnya Pak Lurah Jamhari. Sehingga ketika Pak Lurah Jamhari meninggal dunia, Kiai Bahari ini kepingin tahu bagaimana nasibnya Pak Lurah Jamhari ada di kuburan ini. Alam kubur ini bagaimana. Ada orang yang bisa ngomong dengan Pak Lurah Jamhari ini, Masya Allah, ini pahalanya orang jariah itu ya. Tuh dia ngomong, Masya Allah, dosaku iki ngomong dibelekno nanggone aku ajur, saking gede ini dosaku. Tapi mergo aku duwe jariah sing diramut Kiai Bahari yang setiap hari untuk wudu dan lain sebagainya, untuk ibadah. Masya Allah, nikmat ada di kuburan ini. Jadi itu cerita dari santri-santrinya Abah. Termasuk Umi juga cerita seperti itu. Ini ceritanya untuk hubungan, sedikit tadi hubungan dengan suami istri. Untuk ngajinya Abah tadi itu, jadi Jombang ini. Jadi mulai ada di mana? Di Rejoso, ada di Dakwah, ada di Jatirejo, terus berlanjut ada di Sawahan Gang 9 apa Gang berapa itu, pernah tidak betah di situ. Alhamdulillah istilah ditandur karo Pak Lurah Jamhari ada di alhamdulillah kami di sini rupanya nampak tilas sama Kiai Bahari. Saya ini 80 kali 20 dapat jariah dari depan itu. Alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa nambah. Jadi ini saya tidak ikut punya sampai ke sana sudah wakaf semuanya. Pangestuni kula suwun iso dadi Kiai Bahari. Iya, pertanyaan lagi. Nah, niki mungkin ingkang terakhir jenengan maringi pesan dumateng santri khususipun santri ngalah kalian santri Masito kersane saged manfaat. Amin. Pesan saya kepada semua santri ini, utamanya santri Masito sendiri dan
santri Ngalah, yang mana Kiai Soleh juga pernah ya walaupun tidak lama tapi insya Allah lama ada di Mojosari. Saya juga pernah dulu 1-2 kali mendapatkan ilmu dari Gus Soleh kelas 5 atau apa, saya diucal oleh Gus Soleh. Ya pesan saya, jadilah orang yang alim, yang bijaksana, yang adil, supaya nanti hidup kalian akan bahagia dunia akhiratnya. Amin. Sebab Amin. sekarang orang adil, orang bijaksana sudah langka. Dan orang adil, orang bijaksana itu tidak banyak teman. Harus siap tidak banyak teman. Tapi pada akhirnya nanti pasti orang akan bisa memilih. Dan kalau kita menjalankan yang baik, insya Allah akan menjadi orang yang baik. Jadi santri yang baik selamanya. Amin. Dan jadilah santri seumur hidup, tidak pada saat ada di pesantren saja, nggih. Karena orang yang hidupnya nawaitunya mencari ilmu, insya Allah yamutu syahidan. Amin. Yang kita minta kepada Allah, Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada. Kita minta kepada Allah supaya dijaga. Namanya santri, apalagi santrinya Ngalah kan puluhan ribu sudah, nggih. Sama harus benar-benar menjadi mutiara di sana berusaha. Ya. Bila itu yang bisa saya berikan, mudah-mudahan manfaat untuk saya dan untuk semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian perbincangan kita kali ini mengulas sejarah tentang Mbah Bahri. Sudah banyak cerita atau hikmah yang bisa kita ambil. Semoga bisa memberikan kemanfaatan dan juga keberkahan di kemudian hari. Salam jejak rohani, sampai bertemu tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.